Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya buka dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di ruang Zoom meeting ini. Baik, Suatu selamat kehormatan. pagi untuk yang pertama, email. Mohon di-mute mungkin Bapak Ibu. Ya. Panitia mohon dibantu nanti di-mute ya. Baik, suatu kehormatan bagi kita sudah membersamai kita Prof. KH Sugiarto, PhD, pakar kimia anorganik transisi dari FMIPA UNY. Kebetulan dosen saya dulu, Prof. Bersama timnya ada Bu Isana dari kimia fisik, kimia anorganik fisik FMIPA UNY. Baik, acara ini terselenggara dari Indonesian Scholar Society. Saya izin share screen. Baik, nah saya sedikit menjelaskan apa itu Indonesian Scholar Society. Jadi ini suatu perkumpulan gitu ya. Kami punya tagline bringing knowledge to you. Jadi membawa pengetahuan lebih dekat kepada Anda itu. Nah, salah satu acara yang diselenggarakan yaitu Scholar Talk. Nah, acara pagi ini adalah Scholar Talk yang pertama. Nah, nanti Scholar Talk kedua, ketiga, dan seterusnya akan ada. Itu kemudian kami punya platform yaitu solusiresearch.com di website yang Bapak Ibu kunjungi itu ya, di platform solusiresearch.com. Nah, bisa diakses di solusiresearch.com. Saya izin share screen. Saya izin share screen untuk websitenya. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Jadi tampilannya seperti ini. Di sini ada informasi mengenai webinar-webinar sesuai dengan bidang ilmu. Ya, kalau kita di kimia, tentunya tinggal search di sini. Panitia minta tolong bagi yang mengaktifkan mic untuk di mute. Ya. Bisa di search di sini, misalkan chemistry gitu ya. Nah, nanti akan tampil macam-macam webinar gitu. Kami punya platform, ada namanya Solusi Riset Academy. Ada jurnal juga di sini. Jurnalnya baru mulai bisa terlihat ya Bapak Ibu ya. Ya, jurnalnya baru mulai isu pertama. Nah, di sini nanti bisa dicek. Tentunya setelah ini saya mengundang Prof. K. Sugiarto dan Bu Isana untuk menjadi Dewan Editor jika berkenan. Kemudian ada juga shop di sini. Shop ini tentang penyediaan bahan-bahan kimia untuk riset, kebutuhan riset. Ya. Nanti bisa dieksplor sendiri yang lebih jauh. Baik, saya lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Saya ingin membacakan CV pemateri pada pagi hari ini. Nama lengkap adalah Prof. Dr. Andes Christian Handoyo Sugianto, MSc PhD. Tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, Solo, 15 September 1948. Nah, saat ini pangkat dan golongan pembina utama 4E. Kalau di ini sudah mentok ya 4E. Guru besar sejak 2007 di bidang kimia anorganik transisi. Beliau sekarang aktif mengajar di FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Ada nomor HP-nya jika Bapak Ibu ingin menghubungi. Silakan. Nah, kemudian riwayat pendidikan, beliau menamatkan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Sukoharjo, Solo, kemudian melanjutkan D1 ilmu pasti di PGSLP, kemudian sarjana muda di IKIP Surakarta tahun 1972, kemudian melanjutkan di IKIP Yogyakarta, sarjana pendidikan kimia lulus tahun 1978.
Kemudian beliau melanjutkan S2 di The School of Chemistry, UNSW atau University of New South Wales di Australia. Lulus Master of Science 1987, kemudian melanjutkan doktoral di kampus yang sama, lulus tahun 1993. Ya, ini saya baru berumur 3 tahun, Prof. Jadi, ya, beliau juga merupakan pengajar di STTKDC dan mendapatkan doktor teologi dari STTKDC Yogyakarta tahun 2018. Pernah melakukan pelatihan dosen kewirausahaan di Lemhanas tahun 1995. Kita bisa melihat profil Google Scholar Prof. KH Sugiarto. Di sini kita bisa lihat ya, linknya di bawah, nanti bisa di-share atau bisa Bapak Ibu cari sendiri. H-index-nya 20, I10 indexnya 28, jumlah citasi 1431. Ya, ini sangat outstanding. Instruksi Mas. Jadi, Prof. Instruksi ya. Ini Anda akan menampilkannya lewat apa? Ini Scopus sudah. Iya, Pak. Anda bisa melihat Scopus tadi yang satu. Nah, ini yang Scopus ya. Oke. Jadi ini kalau di Scopus nama saya ini Scopusnya Sugiarto. Tapi kalau di Dikti Anda membukanya di Dikti itu bukan Sugiarto, Sugijarto. Pakai J. Jadi kalau Ristek Dikti Anda ngetik Sugijarto akan ketemu. Indeksnya ada di sana, di sini juga ada. Oke, terima kasih, itu saja. Ceritanya panjang. Jadi, terima kasih, Prof. Saya menampilkan yang profil yang tertampil di Google Scholar dan di Scopus ini untuk menunjukkan jika ada Bapak Ibu peserta yang ingin melihat publikasi-publikasi Prof. K. Sugiarto di sini bisa di-download juga, nanti bisa baca-baca. Baik, Prof, ini slide terakhir dari saya. Untuk selanjutnya kami serahkan ke Prof. Sugiarto karena materinya juga banyak, jadi tanpa panjang lebar, dipersilahkan, Prof. Saya sekarang mulai share screen. Tapi nanti kalau saya ada kepengen istirahat ke toilet gimana ini nanti? Bisa, Prof. Nanti saya ambil alih dulu. Ya, sembari menunggu pertanyaan mungkin dari peserta. Oke, ya. Jadi ini selamat pagi saudara-saudara sekalian, salam kimia. Saya yakin Anda, saya harapkan dari kimia semua yang bertanggung jawab membelajarkan para siswa atau mahasiswa, jadi baik dosen maupun guru. Nah, saya menyadari bahwa ada miskonsepsi yang luar biasa hingga tingkat internasional. Karena tingkat internasional, maka jangan sembarangan ketika Anda membaca buku berbahasa Inggris langsung diterima kebenarannya, lalu diambil sebagai referensi. Kecuali Anda paham betul lalu mengatakan referensinya ini tidak betul, begitu boleh-boleh saja gitu ya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan miskonsepsi urutan energi orbital menurut diagram model N+L itu yang dengungkan oleh Madelung meskipun dia bukan penemu utama, lalu versus Aufbau, bahkan N+L ini lalu dipahami secara miskonsepsi sebagai Aufbau. Itu loh, oleh saya. Nah, waktu saya SMA nggak ada kenal istilah Aufbau dan N+L pun tidak kenal karena saya tidak mengenal orbital SPDF. Jadi ini semua hasil belajar sendiri, bahkan di tingkat sarjana muda pun belum diajarkan. Jadi Anda dapat bayangkan bahwa sebenarnya saya juga mulai dari nol untuk pemahaman SPDF itu. Oleh karena itu tidak ada alasan kalau Anda mendapat pemahaman SPDF lalu dipahami seperti itu gitu ya. Oke, kita teruskan ya. Ini tampilan yang pertama. Nah, terutama begini, Bapak Ibu sekalian,
ini saya mengapa terpanggil demikian karena saya membaca kuliahnya dari Dr. Kakak Muhammad ya, Kakak Dr. ITB itu dimuat di HKI, di WAG HKI, lalu ditunjukkan ini nomor YouTube-nya, lalu saya dengarkan dan isinya adalah ini. Jadi bukan buatan saya, ini saya kasih penegasan saja ini. Jadi dia mengatakan pengisian elektron setelah subkulit 3P adalah 4S bukan 3D. Sedangkan menjelaskan SF6 konfigurasinya 3S2, 3P4. Lalu tipe tereksitasi ke subkulit 3D bukan ke 4S. Perhatikan urutan tingkat energi Fe. Nah, ini yang berbeda dengan S. Ini yang menurut Pak Kakak itu dikatakan 3S lebih rendah kepada 3P, lalu 4S, lalu 3D paling tinggi. Sedangkan atom S urutannya SPDS. Lalu dijelaskan di YouTube. Nah, di YouTube itu juga menjelaskan tentang identifikasi term simbol spektroskopik. Ya, tidak keliru, coba menurut saya kurang sistematis. Nanti bisa kita bahas sekalian sebagian di sini. Nah, disinilah saya terpanggil itu dan ternyata Mas Rahmat itu dan kawan-kawan sudah mendengarkan ini gitu. Tapi nggak tahu bagaimana Mas Rahmat kok tidak bisa ngasih komentar ya. Nah, di HKI sana saya sudah memberitahu Pak Kakak, saya akan merespon Anda. Kenapa? Karena ini sebenarnya sudah saya respon lebih dulu sebelumnya, lalu pertemuannya di Semarang juga HKI, tapi tidak ada perubahan. Jadi saya menganggap wah ini menimbulkan miskonsepsi dari dirinya sendiri dan berlanjut. Tentu banyak orang yang percaya ke dosen ITB ketimbang dosen UNJ, tapi kita lihat saja. Lalu saya bilang saya menyediakan PowerPoint PPT di sana dan memberitahu tolong direspon, sampai sekarang belum. Nah, saya malah mendapat respon dari Mas Rahman ini lebih bagus. Oke, kita teruskan. Ini Masnya gimana? Tak klik gitu enggak mau Mas. Ini terus. Next, Bro. Mungkin bisa di full screen, Bro. Di slideshow. Kok tidak mainnya di mana nih mainnya? Mainnya di mana ini mainnya? Yang terlihat halaman keempat, Bro. Sebentar. Lah ya, kok tidak bisa main itu loh, Mas? Ini kan PowerPoint, tapi kok nggak bisa main? Di bagian gambar yang from current slide mungkin itu. Ini loh, harusnya kan ini, Mas. Iya, betul itu. Ini loh. Ini loh. Klik gini loh. Coba di menu slideshow, Bro. Apa? Di menu slideshow itu ada home, insert, design. Nah, itu yang menu slideshow. Mungkin terus. Ya, ini kan cuma tampilan biasa ini saya ini. Bukan tampilan PowerPoint. Iya, betul. Aduh, kok tadi nggak dicoba. Di slideshow, Prof, bawah. Di slideshow bawah. Mana? Biasanya ini segitiga ini loh, segitiga kanan ini loh. Nah, ini mati ya, Mas. Yang slideshow yang home itu, Prof, yang ada merah-merahnya itu, home, insert, design. Nah, itu ada slideshow tuh. Yang sebelah mana? Yang atas. Home. Ya, yang home, insert, design. Yang ini slideshow. Yeah. Slideshow itu ya. Yeah. Nah, ini. Lalu? Oh, tidak nyala juga nih, Bro. Yang mana? Ini slideshow ini loh. Yang from beginning itu, from mana?
Kiri, sebelah kiri. Ya itu sebelah enggak, kiri. itu enggak nyala Bu di sana sepertinya. Kalau nggak nyala dibantu ini aja, PowerPoint-nya kita tampilkan gimana, Dek? Boleh share ke saya tampilkan juga bisa kok. Share ke BA saya. Oh ya tetap itu sama saja, Mas. Kok. Waduh, kayak gini ya, nggak jadi gini ya. Ini ada saran langsung tekan F5. Ini diambil dulu aja gimana. F5 sebenarnya ini. Ini PDF. Waduh. Ini ditutup dulu, dikecilkan dulu. Kok ada? Nah, biasanya juga gini, Mak. Jadi insert, Pak. Oh, nggak bisa ya? Heran saya. Izin Prof, itu bukanya pakai WPS, mungkin Mas mungkin di close dulu terus dibuka pakai PowerPoint. Ini sudah ini. Iya, ini WPS. Iya. Tapi ini bukan ini sudah. Nah, sekarang sudah. Coba dibuka sekarang, Mas. Halo. Iya, Prof. Sudah ya. Saya nggak tahu nih tadi dari mana, ini sudah ada yang bantu kok ya. Oke. Prof, izin Prof. Di-share ulang, mungkin yang di-share adalah yang sudah di slideshow. Yang sudah di slideshow. Ini tampilannya masih seperti tadi. Wah. Tapi di laptop Prof sudah slideshow kan Prof ya? Di tempatnya Prof. Share dulu ya. Ya di stop share, terus yang di-share itu yang slideshow-nya. Sekarang share screen. Share screen. Ya, terus dipilih yang udah layarnya full. Oke ya. Lalu share. Nah, sudah gini. Nah, ya betul. Sip, Prof. Lanjut. Nah, ini halaman ketiga, Prof. Satu persatu ya, Mas. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Jadi ini yang terkait ionisasi dan energi binding. Barangkali saudara-saudara ini istilah baru ya. Istilah baru, saya juga menganggap agak baru ini. Binding saya terjemahkan ikat, berbeda dengan bonding energi. Kalau bonding itu ada elektron lalu diikat oleh dua atom atau dua sistem menjadi milik bersama atau serah terima. Tapi kalau energi binding itu diikat oleh sistem. Jadi elektronnya diikat oleh sistem itu sendiri atau atom itu sendiri. Ya. Maka istilahnya energi binding. Oleh karena itu energi binding tidak lain adalah ionisasi energi yang sebenarnya hanya terbalik cara memandangnya. Jadi kalau energi ionisasi itu melepaskan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron, berarti elektronnya itu pasti diikat oleh sistem. Nah, kalau energi diikat oleh sistem, istilahnya energi binding. Dengan demikian energi ionisasi mencerminkan energi binding yang disebut energi binding orbital, elektron pada orbital itu. Karena elektron dilepas dari orbitalnya gitu. Ada interaksinya dan sebagainya, sehingga di sini nanti muncullah istilah microstate dan seterusnya. Oke, kita teruskan. Nah, ada dua alamat yang berkaitan dengan data term spektroskopik energi binding, energi ionisasi, dan konfigurasi elektronik. Begini saudara-saudara, kalau kita mau membaca spektrum suatu atom sehingga dari ground state sampai excited state,
kita tidak bisa menghindarkan untuk memahami term simbolnya. Simbolnya apa gitu. Saya masuk pertama jadi dosen UNY waktu itu IKIP Yogyakarta, ya nggak tahu apa-apa. Loh, ini kok ada istilah term begini, ini gimana gitu. Ternyata kuliah lanjut juga tidak diajarkan. Langsung saya melakukan penelitian yang menggunakan term. Jadi saya mesti belajar sendiri. Nah, ini yang menjadi pemikiran kita bersama. Nah, di dalam kalau belajar kimia teoretik saya nggak tahu. Oleh karena itu saya sangat senang jika ada orang yang mendengarkan nanti term-term itu untuk apa, bagaimana. Tidak sulit. Tidak sulit, cuma harus cermat dan hati-hati. Apalagi harus tekun. Oke, alamatnya ini saudara, nanti bisa Anda ketik. Lalu munculnya seperti ini. Kemudian Anda tinggal masukkan ini nama-nama atom-atom unsur yang Anda pilih, nomornya, lalu nama spektrumnya, lalu muatannya, elemen name itu tentu tidak perlu, lalu urutan elektroniknya, ionisasi atau total binding energi dipilih salah satu. Lalu ada ground state, lalu ada ground state level, ion state configuration. Ground state tentu ada excited state. Ini alamat pertama. Alamat kedua yaitu ini. Alamat kedua adalah ini. Bentuknya nanti seperti ini. Ini NIST ya, National Institute ya, Standar Teknologi. Jadi ini menjadi standarnya seluruh dunia saat ini. Nanti Anda pilih di sini finding line, jadi garis-garis spektrum atau atomic number atau dan seterusnya. Jadi ini ada nama-nama, lalu Anda klik saja nanti akan muncul itu. Ya. Jadi ini yang nggak ada yang ngajari, jadi saya ajar sendiri saja. Nah ini saya mulai dari sekarang. The modern form of Aufbau principle melukiskan melukiskan urutan energi orbitan yang diberikan oleh Madelung Rule, tadinya dari Eropa, dari Rusia, kemudian dinyatakan oleh Charles Janet tahun sekian, lalu diungkap lagi oleh Erwin Madelung tahun 36. Kemudian baru dikasih teorinya. Nah, ini yang lucu, Aufbau dianggap sama dengan Madelung Rule. Padahal Madelung Rule itu isinya N plus L, lalu kalau N plus L-nya sama diurutkan dengan naiknya N. Padahal tidak, jadi N plus L dengan Aufbau itu beda. Disitulah terletak miskonsepsi pertama. Miskonsepsi kedua yaitu ketika kita melukiskan urutan energi 1S, 2S, lalu di atas 2P, ini kemudian 3D, lalu 4S turun sedikit, 4. Kemudian ketika dilukiskan dalam bentuk diagram, yang awalnya itu benar-benar energinya dari bawah ke atas. Nah, kita di atas ini tahun berapa ya? Bentar. Ini oleh Wigry tahun 83. Tetapi karena kita menulis tulisan itu kan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Lalu dibalik ini energi yang paling tinggi ada paling rendah malah di atas. 1S, 2S, ini kan paling tinggi. Sebenarnya yang paling tinggi kan sebenarnya yang harusnya atas. Ya enggak? Nah, inilah kita diajarin berpikir terbalik. Misalnya saya ini, dia itu orang kaya. Nah, tapi kaya apa? Kaya harta ataukah kaya hutang? Kalau kaya hutang kan terbalik. Nah, tapi namun demikian kita harus mulai belajar begitu, gitu loh. Karena kita seorang akademisi ya, jadi energi tertinggi itu malah terluar. Nah, bolehlah tertinggi terluar kok malah mudah dilepaskan ya. Karena itu energi binding, karena energi ikatnya itu antara inti positif dan elektron negatif, maka energinya negatif. Tadi energi ikat itu negatif, tetapi energi
ionisasi positif. Itu bedanya di situ. Nah, ini juga misconception. Misconception urutan energi N plus L, it in fact only true for the first 20 element. Nah, ini yang luput dari pemahaman pembacaan para sarjana. Pernah mendengar nggak, Mas Rahmat, ada tambahan ini? Pernah, Prof. Tapi pada faktanya dipakai untuk semua. Jadi ini banyak yang tidak tertulis sehingga ini dianggap betul untuk seluruh elemen 105 atom unsur di dunia ini. Nah, ini yang salah gitu ya. Nanti kita tunjukkan prakteknya kayak nih. Akibatnya apa? Akibatnya muncul penulisan elektron yang ada dua macam, ya. Ini perhatikan baik-baik dua macamnya ini. Ini yang ini 3D 4S2, lalu 4S2 3D1. Nah, ini guru-guru atau pembaca yang tidak mempunyai tidak ingin belajar lebih lanjut ya hanya menerima orang nulis di kanan juga nulis di kiri. Jadi kalau begitu dua-duanya boleh. Dan bahkan buku SMA lalu menulis dalam buku ini saya memilih yang kanan. Misalnya gitu loh ya. Karena ini mengikuti N plus L. Sedangkan ini lalu disebut mengikuti urutan kulit. Nah, tidak terlalu salah menyatakan urutan kulit. Karena ini saya dulu juga menulis konfigurasi urutan kulit, tetapi ini tidak ada. Gitu loh, 3D-nya tidak ada. Kulit ketiga, kulit keempat. Gitu saja. Kalau kulit ketiga belum penuh, ngisi kulit keempat, setelah sampai ke elektron valensi 2, lalu kembali ngisi kulit ketiga. Hanya gitu. Nah, itu BUR. Yang ngajari saya itu dosen dari UGM, lulusan UGM, baccalaureate. Tapi betul sampai sekarang ini. Dan ini ada di benak saya sehingga saya bertanya-tanya loh, mana mungkin urutan energi kok bisa diubah begitu loh. Nah, ini yang menimbulkan miskonsepsi juga. Nah, oleh karena mulai sekarang Anda menghafal ini, begitu Anda mendapat ini contoh yang miskonsepsi. Dan miskonsepsi itu bukan hanya buku-buku sederhana, buku-buku advance pun banyak perkaranya ya hanya mengikuti karena tidak peduli atas itu. Oke, kita teruskan. Rumah sendiri. Gimana ini? Kok ada suara? Lanjut, Prof. Lanjut. Oke, nah ini buku monograf Greenwood adalah salah satu referensi yang menjelaskan bahwa urutan energi N plus L only true for the first 20 element, dan ini luput dari pengetahuan banyak orang. Ini bukunya ini. Kalau Anda nanti kepingin mendapat kopian, saya sudah ngopi masuk ke PDF, jadi tinggal kirim saja. Ini buku lama ini tahun 68 ya. Saya membelinya tahun 87, hampir pulang master. Kok ada jualan di luaran, harganya juga ada ini cuma 70 sen. Ya, lalu saya pelajari di rumah. Ternyata itu. Jadi tadi kalau atom hidrogen itu N1, N2, N3, N4, N5 dan seterusnya. Atom elektron berelektron banyak N2, N3, N4 dan seterusnya itu mengalami pembelahan menjadi S, menjadi P, S, P, D dan seterusnya, sehingga suatu saat untuk elektron sampai di atas nomor 20 itu ternyata 4S dan 3D itu menjadi dekat. Aduh. Kok enggak ya, Mas? Nah ini. Aduh, kok enggak bisa jalan pelan-pelan ya? Oke. Apa gini? Oh, ini dia. Nah, perhatikan 4S dan 3D. 4S ada di bawah, 3D ada di atas. Dan ini yang menjadi problem. Nah, oleh Greenwood, nah ini 4S lebih kecil ketimbang 3D. Urutan N plus L Madelung ini. Ini urutan N Madelung. Nah, lalu ini ditegaskan oleh
Greenwood tahun 68 yang luput dari pajak adalah ini. Nah, semuanya itu mengikuti nomor 9, tetapi itu hanya tipikal untuk alkali. Alkali berarti K dan Ca. Jadi nomor 20 ya. Ini for the first 20 element mengikuti urutan N plus L. Oke, N plus L. Tetapi setelah itu hanya mengikuti the order principle quantum number. Jadi hanya mengikuti N saja. Dan kalau di dalam N yang sama selalu mengikuti SPDF. Ya, nanti bisa diteliti lebih lanjut oleh Anda. Jadi saya agak relatif cepat ini. Inilah yang katakan 4S lebih rendah tadi ya, the first 20 element only. Mari kita selidiki lebih lanjut itu. Nah, ini dari penjelasan si Greenwood. Dari pihak data lain, apa yang disebut foto elektron spektroskopi, itu ternyata menjanjikan juga menulis konfigurasi elektron. Ini juga baru saja tak pedalami, kan nggak ada orang ngajari kita tentang foto elektron spektroskopi ya. Artinya intinya atom atau sistem itu ditembak dengan sinar X bisa keluar elektronnya. Lalu spektrnya seperti apa? Kita sebut foto elektron spektroskopi. Lebih lanjut nanti belajar sendiri apa hubungannya dengan konfigurasi elektron. Sayangnya penetapan sinyal. Jadi begini, ketika kita punya data PES itu kita mendapat sinyal. Sinyal itu berupa puncak-puncak dan ukuran puncak itu mencerminkan ukuran banyaknya elektron dan posisi puncak menentukan energinya. Nah, ini yang penting. Sayangnya ini sangat rumit, agak sukar gitu, kecuali ahli dan yang berpengalaman, sehingga wujudnya saya hanya akan menampilkan simulasi. Ini simulasinya. Aduh, kok nggak mau Mas? Lambat. Nah, ini simulasinya. Aduh, ini. Ini harusnya satu. Nah, ini puncak-puncak sinyal foto elektron spektroskopi PES ya. Ada. Nih ya. Ini binding energi. Ini energi terendah, energi tertinggi atau terjauh dari elektron. Ini lalu berikutnya ini paling dekat dengan elektron. Tentu kalau dekat dengan elektron diikat sangat kuat. Jadi tingginya sekian itu mencerminkan 1s2. Ini lalu 2s2, lalu 2p6 tingginya sekian, ini 3s2, 3p1. Nah, inilah konfigurasi elektron dari atom apanya? Aluminium ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Ini dari foto elektron listrik. Kalau tadi kan bukan foto elektron listrik. Ada contoh lagi. Nah, sekarang saya mendapat alamat ini tapi saya lupa mencatatnya dan mencarinya sekarang repot, nggak ketemu. Jadi tinggal ngeklik, misalnya ini saya ngeklik potasium, jadi K-nya mana? Tak klik, munculnya ini. Ini energinya 347, lalu ini 37, ini 29, ini 393, ini terluar, terjauh dari inti 0,42. Berarti ini mesti mewakili energi ionisasi. Nah, yang sama ini untuk kalsium juga begitu, tapi ini 2, artinya intensitasnya lebih tinggi ketimbang ini ya, sehingga kita dapat menuliskan ini pasti 1s2, nah, ini 2s2, ini 2p6, ini 3s2, 3p6, ini 4s1. Nah, saya kira ini tidak terlalu sulit memahami ini juga. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Nah, ini kan nomor 20. Nah, problemnya sekarang nomor 21. Mulai blok D.
Yang menjadi masalah yang menurut Pak Kakak itu seperti itu. Jadi katanya D lebih tinggi. Lalu mari kita lihat ini nanti gitu ya. Di yang untuk kebetulan ini ada SC, jadi SC bisa tak klik. Nah, bentar ya. Nah, ini konfigurasinya. Jadi tinggal mengurutkan saja. Lalu untuk yang berikutnya, ini dia. Ya, ini untuk SC ini kalsium. 1S2, 1S2, oke. 2S2, 2S2, 2P6, 2P6, lalu 3S2, 3P6, ini 3P6. Nah, masalahnya sekarang kita lihat. Kalsium tadi di sini muncul 0,59 energi ionisasinya. Ini pasti 4S berapa, Mas, Mbak? Halo? Setuju nggak kalau ini 4S2? Bagus. Nah, kalau begitu ini mana 4S2-nya? Yang kiri atau yang kanan? 4S2 yang kanan. Yang 4S2 yang kiri atau yang kanan? Yang kanan izin. Wah, kalau yang kanan berarti yang kiri ini apa? Yang kiri. Yang kiri, Pak. Yang kiri 3D 1. Kiri itu maksudnya Oh ya. Gawat banget. Yang dekat dengan 0 itu yang mana? Nah, yang 0,63 yang kiri kan? Ya. Ya, Ini itu yang berarti 4S. 4S. 4S2. Nah, 4S2 berarti yang kanan 3D 1. Betul. Nah, paham nggak ini Pak Mas? Paham? Jadi kalau orang mengatakan menulis dulu 4S2, 3D1, lalu mana yang benar? Nah, Anda ini tentunya 4S2 ya. Lalu yang ini bagaimana untuk SC? 4S2, 3D1 ataukah 3D1 4S2? Mulai dari sini Anda harus berpikir keras. Gimana? 2D1. Yang bawah atau yang atas, Mas? Mbak? Yang di bawah. Yang bawah, Pak. Bawah. Yang benar yang atas atau yang bawah? Yang atas. Yang Atas. Karena tingkat energinya lebih tinggi 3D. Ya lah. Gimana? Yang bawah izin. Yang bawah. Yang menurut urutan energi itu istilah bau. Yang atas atau yang bawah? Bawah. Yang bawah, Pak. Yang bawah. Kalau sesuai grafik tadi ya. Halo, yang mana? Anda di sini jangan hanya pendengar tapi mikir gitu loh ya. Sorry. Yang benar yang bawah ini atau yang atas ini? Bawah. Bawah kalau urutan energinya. Bawah. Kok pakai dadak kalau itu gimana tadi? Yang bawah Sesuai kalau apa? Urutan energinya, Pak. Kalau bagaimana? Menulis konfigurasi pasti urutan energi. Nggak mungkin kalau Anda menulis konfigurasi bukan urutan energi semaunya kan nanti jadi kacau. Anda menulisnya 2S2, 2P6 atau 2P6, 2S2. S2 2P6. Nah iya, itu kan urutan energi. Bisa nggak dibolak-balik urutannya? Nggak bisa. Tidak bisa. Nggak bisa. Lah kalau ini, yang bawah atau yang atas yang benar? Yang bawah. Yang bawah. Yang bawah, Prof. Ya. Anda jangan takut kalau dosennya menjelaskan yang atas yang benar. Yang atas itu menurut N plus L, urutan energi, lalu yang bawah itu yang urutan kulit. Ya. Nah, justru urutan energi itu yang benar kan. Kita tulisnya tidak bakal. Saya lebih tua dari Anda, dibalik saya lebih muda dari Anda. Gimana? Kacau itu. Dan ini data, Mas. 0,77 itu 0,63. Saya sudah mengemukakan ini ke Pak Kakak. Jadi heran saya. Dia tetap bertahan betul. Kita teruskan lagi. Ya. Oke. Nah ini ada YouTube. YouTube menjelaskannya dari simulasi. Ini 3D10 lebih tinggi, lalu 4S2, lalu ini baru 4P1.
Nah, urut kata tulis gimana? 3D10 4S2 atau 4S2 3D10? Halo. 4S2 3D10 4P1 ataukah 3D10 4S2 4P1? Halo. Ini yang paling dekat dengan inti. Jadi energinya sangat rendah istilahnya, tetapi terikat kuat oleh inti. Lalu ini terikat kuat oleh inti berikutnya, terikat kuat. Lalu ini 3D terikat kuat ketimbang 4S2. Ini di atas 10 mJb mikrojoule, saat ini hanya sekitar 3. Lalu Anda mau menuliskan gimana? 3D10 4S2 4P1, Prof. Ya, jadi ini. Anda tidak bisa menghindar. Jadi dulu itu penjelasan paradok. Begini, kalau ngisi elektron yang terisi 4S2 dulu, baru 3D, tetapi kalau mengeluarkan elektron 3D dulu yang keluar. Ini kan saking orang bingungnya tidak mikir tentang urutan energi, tetapi tentang urutan ngisi elektron yang sebenarnya tidak ada. Itu tidak ada, itu tidak percobaan mengisikan elektron satu persatu. Nanti kita lihat ya, cara berpikirnya harus diubah begitu. Oke, kita terangkan kemana? Nah, loh, ini juga urutan energi kok apa persis sama, tidak sama. 1S2, nah, ini 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, lalu ini 4S2, lalu satunya 4S1 ya. Kok angel men ya? 4S1, ini 4S2. Aduh, 4S2. Nah, saudara, yang 4S2 terakhir ini berarti atom apa, Mas? Kalsium. Kalsium, yang PET1 kalium atau potasium. Potasium. Jadi yang merah itu kalium. Kok enggak? Nah, ini yang merah itu kalium, yang biru itu kalsium. Loh, ini menunjukkan bahwa sama-sama S1, S2, tapi energinya beda. Gitu loh. Cuma dekat karena satu S2 diikat oleh inti kalsium dengan diikat oleh inti potasium atau kalium itu beda. Mana yang mengikat lebih kuat, kalsium atau potasium? Kalsium, Bro. Kalsium, karena nomor atomnya, jumlah protonnya lebih muatan inti efektif lebih tinggi. Selisih 1, tapi tentu saja tidak hanya itu. Jadi ini dekat-dekat semua, tapi Anda harus hati-hati. Dan soal-soal begini ini di Journal of Chemical Education Amerika sudah diterapkan untuk anak-anak SMA. Nah, di tempat kita ada enggak? Belum. Anda kira-kira berani enggak membuat suatu monograf begini? Silahkan melakukan penelitian. Nanti kalau pengen konsultasi dengan saya, enggak apa-apa. Saya akan tunjukkan tuh. Banyak referensi. Oke, kita lanjutkan. Oke, ya. Nah, penelitian tentang 4SS always above 3D itu banyak. Ini jagoan kimia fisik, jagoan apa? Kimia kuantum. Tapi saya tidak ingin bicara banyak di sini supaya nanti ini loh, ini data ini di atas lebih tinggi ketimbang 4S itu negatif ya, energi negatif. Jadi 3D mesti diisi lebih dulu elektronnya, berisi elektron lebih dulu ketimbang 4S pada atom tertentu gitu. Oke ya, nanti kita tunjukkan di atas nomor 20. Oke, kita teruskan. Nah, blok 3D lebih tinggi dengan 4S N plus NN. Jadi ini berarti pemahaman demikian termasuk tulisan Pak Kakak tadi yang 3D lebih tinggi dari 4S, benar enggak kalau begitu? Benar enggak? Ya, betul. 1. 1. Saya tidak ingin menghakiminya, tetapi Anda memang harus
harus menghakimi secara akademik. Dari data ini jelas 3D itu lebih negatifnya memang lebih tinggi gitu loh, negatifnya gitu ya. Oke, lebih negatif gitu ya. Jadi terikat lebih kuat. Istilahnya kalau Anda bingung karena memang susah ya. Elektron menempati orbital yang lebih rendah dulu. Padahal itu maksudnya diikat lebih kuat. Nah, kan agak repot gitu ya. Jadi ini memang harus hati-hati memahami seperti itu. Oke, kita teruskan ya. Ini jurnal chemical itu saya tidak akan lanjut. Nah, mengapa begitu? Kita sering tidak pernah berbicara tentang orbital untuk urusan jarak. Orbital biasanya hanya bentuk sudutnya, orientasinya kemana. Tetapi bentuk radial, jarak dari inti ke elektron itu tidak pernah diperhatikan. Nah, 4S itu probabilitasnya sangat tinggi, lebih dekat ketimbang 5D, lebih ketimbang 6S. Ini juga orbital, jangan bingung. Keboleh kejadian mendapatkan elektron. Nah, ini yang diajukan oleh siapa? Greenwood tadi ya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Ini N1, ini N1, lalu ini adalah H di sini, lalu ke sana, jadi 3D itu, D itu adalah yang biru ini masuk sini 3D, lalu 4S yang sekarang ini, nah ini 4S, ya concernnya hanya daerah nomor 20 ini, setelah kalsium, nah ini lihat, ini 4S ini ternyata lebih di luar ketimbang apa ini? Bisa kelihatan nggak Mas, Pak? 3D apa ya? 3D. Di luar ketimbang 3D. Nah, jadi 4S lebih di luar ketimbang 3D. 3D. Yang dekat inti adalah 3D. Ini tentu data, tapi data ini rumit. Meskipun bisa dibuat agak smooth. Ini bukan data fotoelektron PES loh ya. Ini dari spektroskopi. Jadi kita mengemukakan dua model bukti. Ini 3D lebih rendah ketimbang 4S posisinya. Ini Greenwood. Lalu jadi energi binding. Dia menganggapkan orang lain mengatakan energi binding elektron pada orbital. Oleh Wood dinyatakan relatif orbital energi. Jadi tidak lain, energi orbital itu ya energi binding elektron pada orbital itu. Jadi jangan sampai bingung gitu loh ya. Saya nggak ada yang ngajari tapi melihat begini ini gitu. Energi orbital itu apa yang dimaksud? Oke, ya, kita teruskan. Dengan demikian menurut prinsip Aufbau, penulisan konfigurasi elektron untuk nomor atom lebih dari 20 harus dituliskan 3D, baru kemudian 4S. Nah, nanti selanjutnya juga begitu. Oke ya, kita teruskan. Ya sampai saat ini rasa-rasanya kok tidak terlalu sulit untuk mengikuti ini. Nah, kalau ini dari Theoretical Inorganic Chemistry 69 mirip ini teori dari Selbin di Selbin. Ini sudah diterjemahkan di UGM buku ini, tapi mana ada orang pada nggak ngisi. Saya bacanya baru tahun 84 ketika saya ada di Sydney juga, harganya murah diudah, saya beli. Nah, ini dia perubahan energi ya. Ini 1S, orbital 1S itu makin jauh nomornya, nomor atom, jaraknya ke inti makin dekat karena ditarik oleh inti yang lebih nomornya tinggi. Jadi mengalami perubahan. Lalu 2S juga begitu, 2P juga begitu, tidak masalah. Artinya sejajar. Tetapi hati-hati, 3D perubahannya beda dengan 4S. Nah, ini dia. 4S dengan 3D pernah berpotongan, lalu lagi berpotongan, lalu selalu di bawah ketimbang 4S.
untuk nomor 20 ke sana. Yang hitam ini 3D ya. Yang merah ini 4S sana ini. Oke. Jadi jelas banyak orang yang tidak paham juga. Saya pernah diskusi di HKI itu juga loh. Itu kan kimia fisika begitu Pak. Ya, tapi begitu tuh perhatikan baik-baik. 3D tidak pernah lebih jauh dari inti ketimbang 4S. Tidak pernah itu. Ini. Tolong tunjukkan, jangan hanya teori saja. Ini juga rata-ratanya. Ini malah praktek. Lalu 4D, 4S, lalu berikutnya 5, ini makin ke kanan sana. Ya, kalau nanti ada yang ngedownload ini tinggal buat apa? PPT-nya Mas. Nah, lebih detail pada daerah krusial si sel bin halaman sekian ini membuatnya begini. Ini dia. Itu lebih detail ya dari daerah sini. 3D lebih dekat dengan inti ketimbang 4S, 4D ketimbang 5S, 4F ketimbang 5D 6S. Ini dia. Ini disebut binding energy of an electron with atomic number. Tapi tadi si Greenwood itu mengatakan itu energi orbital. Jadi Anda harus mengikuti dua-duanya. Ya kalau yang dimaksud energi orbital itu ya binding energi itu tadi. Gitu. Kita teruskan Mas. Aduh. Nah, mengapa itu terjadi pada di elektron? Bagaimana dalam gambaran atom Bohr? Atom Bohr itu kan lingkaran-lingkaran itu. Ya tadi saya ulangi, karena itu dekat dengan inti. Ini bentuk orbital versus jarak terhadap inti. Nah, ini ada istilah penetrasi bentuk orbital. Orbital S itu ngertimu cuma lingkaran bulat atau bola, ya atau ya. Nah, lalu P kayak double. Lah, tapi terhadap jarak gimana? Beda terhadap jarak begini. Nah, ini. Lalu ini adalah 3S. Lalu 3S yang biru, 3B yang orange, 3D yang hijau. Oh, rumit kan? Ngertinya hanya loop atau cuping saja. Cuping itu arah sudut terhadap XYZ. Kalau ini ke segala arah terhadap inti dengan jarak. Ternyata 3D itu lebih dekat dengan inti ketimbang 3P atau 3S untuk the most probable distance mendapatkan elektron. Ini istilahnya lalu nanti dikenal penetrasi atau nanti muncul jet efektif buatan inti efektif atau tameng shielding efek dan sebagainya. Itu juga sudah diajarkan juga di kimia dasar. Nah, jadi begini bayangkan ya. 3D itu kan letaknya jauh Pak. Jauh mana mungkin? Wong ini mengadakan penetrasi. Penetrasi itu begini. Kayak permainan sepak bola itu loh. Menurut Anda untuk mendapatkan posisi kiper atau back itu selalu dekat dengan apa? Kalau ada gawang, dekat dengan gawang. Lalu pertanyaannya, mungkin enggak suatu saat back itu maju ke depan malah lebih depan ketimbang striker. Lalu memasukkan gol. Ada enggak? ada. Ada kemungkinan. Itu dia yang disebut penetrasi. Ternyata mengadakan penetrasi ini mengikuti hasil dari grafik kuantum ya. Tapi Pak Giarto bukan ahli kuantum. Namun demikian saya harus bisa mengikuti hanya gitu saja. Oke, karena terlalu dekat jadi gitu. Nah, lalu kalau gambaran dengan bentuk bulat gimana? Ini dia. Bohr itu kan menggambarkan ini inti, lalu lingkaran kulit pertama maksimum 2 elektron, kulit kedua KL, lalu maksimum 8, lalu kulit N ini 3, ini maksimum 18. Nah, 3D itu lengkungannya begini loh.
Ini kulit keempat, nah, jaraknya jauh apa dekat kulit keempat, Mas? Ketimbang kulit ketiga terluar. Jauhan kulit keempat. Ya, kan jauh. Dan Anda harus ingat, menghubungkan dengan energi kan 1/n². Gitu loh. Ingat tuh, energi itu kan pakai besaran 1/n². 1/n² kan 4 n-nya. Kalau ini kan 3, jadi beda. Jadi ada bagian yang masuk dekat dengan inti ketimbang 4S. Itu sebabnya untuk kalsium memang betul yang maksimum 4S yang ditempati lebih dulu, tapi untuk SC, 3D juga tidak harus ditempati dulu. Itu yang kemudian terjadi salah pemahaman. Dasarnya apa? Dasarnya fakta, data yang akan kita pelajari lebih lanjut. Kita teruskan. Begini lalu bagaimana cara memahami penulisan urutan konfigurasi elektron tersebut ketika memasuki blok D? Artinya setelah masuk ke 21 ya. Begini, kita harus punya akal, namanya guru gitu loh. Biasanya kita harus dengan nambah elektron satu persatu, kita harus hindari itu. Hindari penggunaan istilah pengisian elektron satu persatu dari konfigurasi atau unsur sebelumnya, melainkan pengisian proton dan kemudian elektron atau bersama-sama. Jadi jangan lupa saudara, jangan bilang kalsium adalah kalium tambah 1 elektron. Kan kita biasanya gitu toh. Itu enggak betul itu. Yang betul tambah proton dan elektron. Kalau tambah elektron dengan tambah proton duluan, yang mungkin tambah proton dulu atau tambah elektron dulu, Mas? Kalium tambah proton hasilnya apa? Kalium tambah proton. 1 cesium. Kalium tambah 1. Kalium tambah proton dulu hasilnya apa? Kalium itu nomor 19. Jadi 21 sekandi. Jadi 20. Jadi 20. Jadi atom lain. Anda sudah biasa sehari-hari, tapi nggak pernah mikirkan. Argon 18 tambah proton jadi K+ kan? Betul. Nah, betul nggak? Betul. Betul dong. Anda pernah mengajarkan ada kation K+ nggak? Wah gawat kalau begini. Iya pernah bro. Lumrah nggak? Anda sering ketemu istilah K+, ada nggak? Ada. Banyak banget KCl kan K+ tambah Cl-. Iya betul. Walah gimana? Tapi Anda tidak pernah berpikir sesungguhnya berangkatnya argon tambah proton. Cuma reaksi ini bukan reaksi reguler. Ini termasuk reaksi inti, tapi secara logika ini jalan. Jadi kita harus mengadakan thought experiment. Nah, oke, K+. Nah, baru kemudian kalau tambah elektron menjadi 4S1. 3D-nya ada enggak isinya? 3D kalau K. Ada enggak? Walah. Dalam K+ 0. 0. Oke, ya. Oke, lagi tambah proton lagi jadi apa? Ca+ kan? Ca+. Ya, lalu ini 4S1. Ya, kalau tambah proton. Lalu kalau kita teruskan tambah elektron, jadi K1 4S2. Ya enggak? Jadi kalau kita langsung secara ringkas, K tambah proton tambah elektron pasti jadi kalsium 3D0 4S2. Loh kok D0 tidak ditulis Pak? Anda tidak nulis ya boleh. Gitu loh. Boleh saja tidak nulis. Wong faktanya tidak ada. Gitu loh ya. Jadi tambah proton dan elektron jangan. Lalu bagaimana ini Pak? Masukkan ke berikutnya, masuknya elektron dalam orbital 4s ini dan fakta hadirnya kation ini dapat dibuktikan dengan data kuantitatif energi ionisasi. Energi ionisasi K menjadi K+ itu kan ada energi ionisasinya, ya kan? Gitu.
yang bersangkutan yang kemudian dimaknai energi orbital titik HD lebih tinggi ketimbang 4S, namun fakta menyarankan bahwa hal ini hanya hingga pada kasus Z20. Nah, nomor tahun 20 menurut Greenwood. Nah, oke lah, nanti di videonya kalau jadi ulas lebih lanjut lagi ya, didalami lebih lanjut ya. Oke, kalau enggak ditulis enggak apa-apa, enggak setuju. Oke. Tapi awas sekarang kalau kita teruskan. Ca2+ tambah 2 elektron jadi apa? Ca2+ tambah 2. Hah? Jadi Ca. Jadi Ca normal kan? Ca normal ya. Nah, kalau ditambah proton kemudian elektron selanjutnya jadi apa? Skandium. Wah, Sc. mau ditambah proton naik nomornya Ya Sc. Jadi Sc. 21. Tapi Sc seperti apa konfigurasinya? Tambah proton, tambah elektron. Sc seperti apa? Jadi 3D1. 3D1. Nah, ada elektron masuk satu kan? Ya. Nah, menempati apa? 3D. 3D. Nah, 3D, bagus. Tapi 3D-nya ditaruh di mana? Di belakangnya 4S. Di belakangnya 4S2. Itu pikiran normal menurut N+L Madelung. Ya, coba apa betul? Kalau elektronnya diambil, jadi Sc berapa? Sc+. Elektronnya diambil lagi. Sc12. Elektronnya diambil lagi. Sc13. Nah, sekarang itu normal. Anda sebenarnya tidak terlalu kata-kata naif. Tapi mari kita balik reaksinya. Sc3+ ini ya kalau ditambah elektron ke kiri jadi apa? Sc2+. Masuk di mana elektronnya? Masuk di 4S. Masuk mana? Di D. 4S kan sudah penuh. Tambah 1 loh. Jadi Sc2+ masuk mana? 4S. Ayo Mas. 3D. 3D berapa? 3D. 4S kan sudah penuh. Saya ingatkan kalau kita bicara unsur-unsur representatif yaitu hanya P dan S, blok S dan P, elektron dikurangi 1 pasti menghasilkan konfigurasi atau unsur sebelumnya. Nah, kalau masuk blok D beda. Bedanya itu justru harus kita ketahui, gitu loh. Jadi ini masuk mana elektronnya? 4S ke 4S. 4S dulu. Iya, 4S Prof. Katanya dan kalau 3D, dasarnya ada hanya dulu, Madelung ya. Oke, hasilnya ini. Ternyata 3D. Iya, 3D. Iya, 3D. Ini nanti kita lihat apa itu spektrumnya. Nah, kalau dimasuki elektron lagi, masuk mana? 3D lagi. 4S. Nah, itu kalau pikirannya Pak Kakak begitu, loh kok tidak 3D dulu, lala aneh. Yang penting kita harus cari data, ternyata 3D baru masuk 4S. Nih, aduh. 3D1, 4S1. Ternyata masuk 4S, jadi hasilnya 3D1, 4S1. Setelah ditambah elektron lagi, masih masuk 4S. Jadi konfigurasinya 3D1, 4S2, SC. Ini tugas Anda untuk menjelaskan, ngajari mahasiswa atau berpikir. Loh kok bisa begini? Kita lihat fakta nanti, gitu loh. Tidak pernah. Jadi kalau Anda memakai Madelung, ya maksudnya SS dulu sehingga S-nya di depan. Nah ini faktanya 3D dulu ketika ini dikeluarkan elektronnya 1 per 1. Ketika ini dikeluarkan elektronnya,
Yang keluar elektron S atau D? S. S. Lah ya. Karena dia kan ada S toh. Jadi tinggal satu kan? Iya. Dikeluarkan lagi, S yang lagi. keluar S lagi. S lagi. Berarti ini tinggal 3D toh. Iya. Ya toh? Oh ya. Dikeluarkan lagi, semua keluar. Sekarang kalau dibalik dimasukkan satu, masa masuk 4S? Lah kan lucu. Oh, badan lagi. Ya enggak? Gimana? Iya ya. Iya. Gimana? Iya. Mari kita kembangkan logika kita. Dikeluarkan satu, jadi jangan hanya bilang masuknya S dulu, baru 3D, tetapi keluarnya S dulu. Lah kan lucu. Itu nggak akan terjadi reaksi bolak-balik. Padahal prinsip reaksi bolak-balik, kalau dikeluarkan S, masuknya tentu terakhir juga S. Nah, jadi kalau begitu Anda sudah punya pemikiran kalau ada soal yang mengatakan elektron terluar mana, lalu terakhir masuk mana. Pasti Anda akan jawab elektron nomor 21 atau nomor 21 elektron terakhir masuk ke 3D. 3D. Lah ya, kan lucu. Padahal di sini kalau tidak masuk malah dulu D, kemudian baru S, masih bisa S lagi. Gitu. Nah, penjelasannya detail berarti kita harus punya modal untuk menyatakan tolakan antar elektron dan muatan inti positifnya berapa sehingga itu masih mengompensasi tolakan antar elektron maupun masuknya di elektron di orbital D. Oke. Nah, kita ulangi. Coba. Argon tambah proton tadi K. Kalau argon tambah 3 proton jadi apa, Mas? Pak? SC. SC. Ya. SC masih kurang 3 elektron. Jadi SC 3+. Ya ya. Ya kan? Iya. Ya, betul kan? Ya, betul. Tambah elektron masuk SC 2+. Lalu mana ini? Mau yang si Ayu. Mau Mana? 3D1, Bro. 3D atau 4S? 3D. 3D dulu. Tambah elektron 4S1. Ya, 4S1. S2. 4S2. 4S2. Ini fakta. Jadi jangan menduga-duga sendiri. Mari kita buktikan lagi dengan berdasarkan spektrum garisnya. Oke, ya. Dalam persamaan reaksi ini kan tidak lumrah. Kita sebut thought experiment. Keterlibatan neutron tidak ditulis karena hanya menegakkan konfigurasi elektronik saja. Jadi jangan mengira kalau D lebih rendah energinya itu lalu masuk D semua. Tidak. Ini harus boleh berteori tapi harus dicocokkan dengan hasil eksperimen. Oke ya. Nah, ini nanti tolong Anda dalami lebih jauh gitu nanti kelanjutannya seperti apa. Lalu kita teruskan sekarang. Rule building plan ini sudah saya tinggalkan saja. Jadi ini ada pemberitahuan. Deskripsi building up, Aufbau itu kan building up. The element in which the reversal sequence is obtained simultaneously adding one positive, yaitu proton, to the nucleus of the atom and one negative in atomic orbital. Nah, lalu inilah yang disebut Aufbau prinsip. Auf itu artinya up, bau itu building dari prinsipal. Ini bahasa Jermannya. Oke ya. Jadi ini bukan N plus L. Memang N plus L sebagian besar mengikuti, tapi tidak. Gitu loh. Oke, nah kita teruskan. Coba ini. Aturan pertama dan kedua tersebut tidak lain merupakan penjabaran dari prinsip korelasi muatan, yaitu bahwa distribusi elektron yang paling saling menjauhi dengan spin paralel menghasilkan rataan kita. Kok sampai ini ya? Oh, bukan ya. Sorry. Sebelumnya saya menunjukkan dulu ya. Ini notasi simbol term yang nanti kalau Mas
Rahmat pengen saya jelaskan, saya jelaskan. Tapi ini ada duluan ya. Tidak sulit, cuma harus cermat. Oke, kita teruskan sekarang. Ini ground state-nya. Ground state-nya. Wah, tambah lagi ini pengetahuan. Ya memang kita dulu itu harus belajar terus ya. Nah, ini sekarang kita mulai dari data. Dari NS data, lalu SC. Nah, ini soal nama. SC1 itu bukan SC tingkat oksidasi 1, tapi SC pertama tingkat oksidasi 0. Ini SC2 itu tingkat oksidasi 1, tingkat oksidasi 2, itu tingkat oksidasi 3. Jadi 0 plus 1 plus 2 plus 3. Nah, ini rumusnya, Mas. 3D S2. Waduh, ini ground state-nya atau ground level. Dublet D 3/2. Ini yang belum, Mas Rahmat. Belum, Mas. Pak Kakak, di belahnya Pak Kakak yang di YouTube sudah berapa? Sudah, oke. Ya, syukur ada tambahan. Tapi ini 3D S2 ya. Meskipun Anda menulis 4 S2 3D 1 di kuliahnya Pak Kakak, di kuliahnya Pak Kakak yang di YouTube yang sama. Ini angka 1 tidak ditulis, angka 1 elektron orbital yang memang tidak ditulis. Ini biasa, banyak ahli kalau menuliskan 3D saja itu artinya ada 1 elektron. Kalau 2, mulai 2 harus ditulis. Nah, oke. Ini kalau level terion itu tadi yang lepas S atau D? S. S. Jadi tinggal 3D 4S. Ada 2 elektron, yang satu di D, yang satu di S. Kedua-duanya berpasangan enggak, Mas? Tidak. D1 dengan S1 masa berpasangan. Iya. Kalau tidak berpasangan pasti hasilnya triplet. Nah, kalau di S itu nilai L-nya 0. Berarti ya 0. Kalau D biasanya menaruhnya itu paling kiri atau paling kanan boleh saja. Yang nilai ML-nya D itu ada berapa macam orbital D? 5. Dari berapa sampai min 2 sampai plus 2. Bagus. Wah, apa baik. Kalau elektron menempati paling tinggi ML-nya berapa? 2. Kalau 2, L-nya juga 2. Jumlah L ada 2, kan tambah 0 di sini. Berarti L-nya juga 2. Nah, L2 itu sebenarnya kayak itu. Jadi level